Halo semua, selamat datang di video saya. Di channel YouTube ini, saya akan membahas lagi tentang oli Fastron Tekno. Oke, banyak kalian yang tahu channel YouTube ini dari pembahasan oli Fastron Tekno kan? Di video-video sebelumnya, saya membahas tuntas tentang oli yang satu ini. Oli yang menarik, oli yang bisa dibilang oli sesat. Karena apa? Karena oli ini diciptakan untuk mobil, tapi kita pemakai yang hebat, kita yang senang bereksperimen, kita memakai oli ini untuk motor yang seharusnya emang nggak dianjurkan. Karena apa? Karena oli ini nggak punya kandungan Jaso Ma yang mana bisa mengakibatkan slip coupling. Mungkin ada banyak dari kalian ya yang mengalami slip coupling, ada juga yang tidak mengalami itu. Tapi apalah arti semua itu di video ini, karena yang akan saya bahas di video ini adalah apa yang saya rasakan tentang oli ini di 4000 km. Oke, di video-video sebelumnya mungkin kalian yang sudah menonton video-video tentang oli Fastron yang pertama hingga yang terakhir, mungkin kalian mendengar kata-kata saya yang bilang saya tidak merekomendasikan oli ini untuk dipakai di atas 3000 km atau di atas 3500 km. Pasti banyak di antara kalian yang tahu tentang kata-kata itu. Tapi di sini tanpa disengaja saya memakai oli ini hingga 4100 berapa gitu, saya lupa pokoknya, karena ini kejadiannya sudah sekitar 2-3 bulan yang lalu gitu. Jadi sudah agak lama. Kenapa saya melanggar kata-kata saya sendiri? Sebenarnya bukan sesuatu yang disengaja, karena hal ini tidak sengaja terjadi. Kenapa? Karena waktu itu sudah 3500 dan saya membuat video yang terakhir itu yang bisa ditonton di sini nih. Saya membuat video itu untuk eksperimen gimana rasanya kalau sampai ke kilometer sekian. Tapi karena kesibukan saya dan saya nggak sempat waktu itu ganti oli. Sebenarnya saya sudah mau beli, sudah mau ganti gitu, tapi karena saya nggak sempat, akhirnya kelewat sampai dengan 4000. Sebenarnya sudah saya foto kilometernya waktu itu, cuman karena ya ada kejadian sehingga foto itu hilang, jadi nggak bisa saya tampilkan di sini untuk sebagai bukti. Tapi untuk kalian subscriber di video ini yang setia dengan channel ini pasti tahu kalau apapun yang saya katakan di video saya adalah real, yang benar-benar saya alami dan memang benar kejadian. Jadi bisa kalian percaya. Oke. Yang saya rasakan di 4000 km, silakan kalian catat sendiri, silakan ingat sendiri. Yang saya rasakan adalah getaran yang parah. Kenapa saya bilang begitu? Karena waktu itu saya pernah dari dari desa A ke kota. Waktu itu jarak sekitar 16 km gitu. Jadi saya biasanya menempuh jarak itu kalau kecepatan santai itu sekitar 20 menit, tapi diharuskan saya nyampe sana itu 10 menit. Jadi saya geber motor saya, tapi nggak terlalu parah. Karena apa? Karena saya tahu kalau oli di motor saya itu lagi nggak sehat gitu, jadi oli di kilometer tinggi. Jadi saya nggak begitu cepat waktu itu, hanya kecepatan 80 km per jam sampai dengan 100 km per jam, tapi itu getarannya nggak normal sama sekali. Getarannya kerasa banget gitu. Kenapa bisa begitu? Ya kita pikir logika saja. Oli yang sudah di kilometer tinggi seperti itu, anggaplah 4000, dia punya kekentalan yang mungkin sudah nggak optimal lagi, sudah nggak kental lagi. Jadi dia pelumasannya itu sudah nggak sempurna gitu pelumasannya. Jadi wajar-wajar saja kalau terjadi getaran yang parah seperti itu. Dan saya nggak merekomendasikan itu. Kenapa? Karena berbahaya untuk mesin teman-teman semua, untuk mesin motornya, oke? Sangat berbahaya, bisa berakibat turun mesin. Mending kita beli oli 85.000 daripada kita turun mesin. Yang saya rasakan selanjutnya itu berat. Ya, mesin motor itu terasa berat sekali. Di tarikan awal kadang kerasa, kadang enggak. Tapi kalau di kecepatan di atas 40 km per jam, atau paling kerasa itu di atas 60 km per jam, itu berat sekali. Kita mau akselerasi gimana pun, kita mau geber motor kita gimana pun, itu responnya kurang. Jadi nggak kayak
respon misalkan di 3000 km gitu masih ada respon yang enak gitu. Jadi itu responnya sudah gak begitu enak. Selanjutnya yang saya rasakan itu adalah pikiran yang tidak tenang. Kenapa? Ya kita lebih pilih mana? Coba deh, gini. Kita lebih pilih mana? Beli oli 85.000 atau turun mesin minimal 1 juta. Pasti ya, orang yang berpikiran waras dan normal akan memilih oli 80.000. Karena ketidaksempatan itu membuat pikiran yang nggak tenang. Karena apa? Khawatir terjadi turun mesin, walaupun ada yang mengklaim oli ini tahan hingga 5.000, tapi apalah daya sebuah produk ya. Bisa terjadi ya mungkin cacat produksi, ataupun waktu dipabrikasi itu di pabrik terjadi sesuatu yang nggak diketahui, jadi nggak sesuai klaimnya gitu. Atau bisa jadi di penyimpanan di toko dia terkena sinar matahari langsung atau gimana pun, atau penyimpanan yang salah, bisa jadi mengurangi kualitas dari oli itu sendiri. Walaupun mungkin waktu dites di pabrik sendiri itu bisa kuat sampai 5.000 km, tapi kita nggak bisa menggunakan itu sampai 5.000 km karena di setiap botol oli, saya yakin nggak semua botol oli itu sama sesuai dengan klaimnya. Saya yakin itu karena banyak faktor yang menjadi pertimbangan. Ya, dari sekian yang saya rasakan, dapat kalian simpulkan sendiri. Kalau saya nggak merekomendasikan itu gitu ya, dapat disimpulkan sendirilah. Kalian bisa pikir sendiri. Kalian pilih mana? Beli oli atau turun mesin gitu. Gitu kan pilihannya, ya nggak ada lagi itu. Oh ada lagi. Kalau nggak mau turun mesin ya motornya dijual aja, beli motor baru gitu. Ya. Sekali lagi saya nggak merekomendasikan kalian untuk mencoba ini ya. Dan tips dari saya, jangan, sekali-sekali saya bilang, jangan. Sekali lagi saya bilang ya, jangan kalian mengganti oli sesuai dengan kilometer. Maksudnya kalian punya idealisme mengganti oli di 4.000 km atau di 3.000 km. Apapun yang terjadi saya harus mengganti oli saya di 3.000 km. Apapun itu. Ingat, kembali lagi ya, produk itu semuanya nggak sama. Ya, bisa jadi walaupun klaimnya ini 4.000, 5.000 atau 3.000, bisa jadi hanya kuat di 2.000 karena banyak faktor. Jadi kalau kalian sudah merasa oli kalian itu nggak enak, misalkan nggak enak di 1.000 km atau nggak enak di 1.500 km, ganti aja. Jangan mengambil resiko yang tinggi. Sayangilah mesinnya, sayangilah motornya gitu. Nah, apa sih artinya 75.000, 80.000 atau 85 yang mahal sekalipun ini? Ya sayangilah daripada kita keluar uang besar, belum lagi kerjanya yang lama, belum lagi resikonya. Ya pikir sendirilah. Ya, kalian saya yakin bisa memutuskan secara dewasa. Kalian harus menggunakannya seperti apa gitu. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Kalau kalian tidak puas dengan video ini, silakan tanyakan di komentar di bawah. Atau kalau lebih pribadi mungkin bisa DM ke Instagram saya @anandaindragandhi. Insya Allah saya balas. Oke? Kita sharing-sharing pengetahuan bareng, ilmu bareng, biar kita sama-sama tahu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.